Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu April. Betul Pak Ahmadi. Oke, gimana kabar pada saat ini? Ini sudah malam apa siang ya, Bu? Ini sepertinya masih menjelang siang, Pak. Oke, siap menjelang siang. Kabarnya mudah-mudahan baik ya. Alhamdulillah Ya, masih siap. diberi kesehatan. Iya, nggih. Ini kita akan melakukan proses coaching. Nggih, Nah, Pak. nggih, Ibu April sudah komunikasi dengan coachingnya ya? Betul Oke. sekali. Iya. Kira-kira apa, Bu, materi yang akan dibahas atau di-coachingan pada saat ini, pada malam ini? Kebetulan yang akan dibahas adalah tentang maraknya pembulian yang ada di Kota Banyuwangi, Pak, terutama di sekolah-sekolah SD. Sekarang sedang marak sekali. Ini yang perlu kita gali lebih lanjut supaya ide-ide dari coach kita muncul seperti itu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Kira-kira coach sudah tahu rubrik penilaian saat nanti kita melakukan proses coaching? Sudah Bapak Ahmadi. Sudah dikomunikasikan dengan coachingnya ya? Betul, sudah kami komunikasikan. Oke, sudah nanya terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan juga? Betul, sudah, terutama 3 kompetensi, Bapak. Ya, termasuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan juga ya? Oh, betul sekali Bapak Oke, Ahmadi. siap, mantap. Kayaknya ini persiapannya sudah lumayan bagus ini. Tinggal eksekusinya saja ya. Ya, mudah-mudahan lancar hari ini dan tetap enjoy dalam komunikasi Bapak Ahmadi. Oke, siap. Nah, sebelum nanti proses coaching berlanjut, saya ingin menyampaikan ke Bu April, mohon nanti diperhatikan kompetensi inti saat coaching ya. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian tolong juga diupayakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, supaya nanti masalah itu bisa disampaikan secara objektif oleh coach dan kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Nah, dan jangan lupa, karena ini proses coaching, mohon nanti percakapan yang berbasis alur tita itu juga diperhatikan. Supaya baik, nanti Pak. semua tujuannya bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Baik Bapak Ahmadi, terima kasih diingatkan. Oke, kalau sudah berarti monggo nanti bisa dimulai proses coaching dengan Ibu siapa? Coachingnya? Kebetulan Ibu Maya Indrianti untuk coachingnya. Oke, siap. Oke, silakan. Nanti saya berusaha untuk mengamati dari sini ya. Oh iya, terima kasih Bapak Nur Ahmadi. Selamat siang Bu Maya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak April. Sudah makan apa belum ini? Kok rasa-rasanya pucat sekali? Ya, tadi sudah sih sedikit. Mau makan banyak kok kayaknya masih agak kenyang apa gimana ya? Mau bertemu Mbak April dulu, jadi selera makannya agak berkurang. Siang ini saya itu ingin membahas bareng ya, artinya ngobrol-ngobrol bareng tentang hal-hal yang sedang marak terjadi ini di Banyuwangi, yaitu pembulian. Jadi bullying di Banyuwangi ini lagi marak, baik itu di tingkat SD, SMP atau SMA. Gitu. Oh, seperti itu ya Bu Maya. Kalau menurut Ibu Maya, di sekolahnya Bu Maya apakah juga terjadi pembulian yang luar biasa seperti di sekolah lain Bu Maya? Alhamdulillah ya, bullyingnya di sekolah saya itu terjadi sih. Tapi alhamdulillah tidak sampai kemudian membuat Pak Kadis, kemudian Pak Kasih sampai turun, tidak. Tapi yang membuat saya agak terkejut kemarin ketika tiba-tiba di kelas itu ada wali murid yang marah ke salah satu siswa saya karena siswa saya itu katanya sering membuli anaknya. Nah, ini kan saya juga kaget karena sebelumnya tidak ada laporan dari korban dan juga tidak ada laporan dari
anak-anak yang lain kok tiba-tiba ada wali murid yang datang, dan ini ya meskipun tadi sudah bisa diselesaikan, bisa diselesaikan dengan baik, cuman kan ini membuat saya menjadi khawatir hal-hal semacam ini bisa terjadi di lain waktu gitu. Oh, seperti itu Bu Maya. Kalau menurut Bu Maya, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap sekolah ini menjadi tujuan awalnya, yaitu sekolah ini tempat anak-anak itu menimba ilmu dengan nyaman tentunya. Dari nyaman itu pasti ada kata aman kan, sebetulnya nyaman dan aman. Nah, aman ini bukan hanya aman dari penjahat yang mungkin masuk ke sekolah, tidak, tapi aman dari sifat-sifat pembulian atau hal-hal yang sifatnya bullying. Karena bullying itu kan kadang tidak tampak, tetapi kadang tidak terasa, tetapi itu dirasakan oleh korbannya. Nah, ini yang membuat suasana kan tidak nyaman. Sementara sekolah itu kan harus nyaman, harus aman, sehingga pembelajaran yang kita berikan itu bisa menyenangkan bagi anak-anak dan bisa diserap dengan baik, seperti itu. Itu harapan saya kalau pembicaraan kita hari ini dengan tujuan membahas tentang bullying, dan harapan saya hari ini kita menemukan suatu hal yang bisa mungkin menghentikan itu. Harapan-harapan saya itu tadi. Gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti memang sudah marak ya, Bu, sampai ke sekolah-sekolah SD terjadi pembulian. Kalau menurut Bu Maya, apa ya yang menyebabkan anak-anak ini suka membuli, Bu? Padahal kalau melihat kita zaman dahulu itu bullying hampir tidak ada ya, Bu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu ya, Bu? Ya, kalau zaman dahulu itu sebenarnya bullying ada, Mbak. Hanya saja contohnya tidak bisa kita lihat langsung. Jadi misalkan nih, kalau zaman dulu saya waktu sekolah dulu itu bullyingnya itu simple, sederhana, memanggil nama temannya dengan nama orang tua. Ini sebenarnya bullying ya. Cuman karena itu tidak marak di sosial media misalnya, kita tidak, saat itu belum ada sosial media, sehingga itu hanya terlihat dari ya pertemanan-pertemanan biasa, maka hal itu tidak dianggap bullying, tapi lebih dianggap sebagai buroan. Nah, hari ini kita punya sosmed. Nah, di sosmed itu ketika bullying itu kita unggah di sosmed, akan muncullah sesuatu hal yang luar biasa, artinya berbeda bagi anak-anak itu. Jadi kalau saya mengidentifikasikannya, anak-anak yang melakukan bullying ini, yang pertama pastinya karena saat ini sosmed juga mudah sekali terunggah ya, dia ingin terlihat hebat. Ketika dia melakukan bullying, dia unggah di sosial media, maka anak lain yang mungkin belum terlalu kenal sama dia, dia anak itu keren ya gitu. Kalau yang menganggap bullying itu keren, tapi kalau yang menganggap bullying itu menyusahkan, kasihan sekali yang dibullying kan gitu ya. Ini tambah hebat. Kemudian hari ini yang kedua itu anak seorang pembulian itu terjadi karena anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak generasi Z zaman now itu punya sifat kurang empati. Karena mereka sudah terbiasa dengan Android, dengan laptop, pokoknya sosial media itu sudah menjadi sahabat mereka, sehingga mereka tidak pernah bergaul di luar, artinya bermain sepak bola dan sebagainya itu berkurang. Nah, padahal untuk menumbuhkan rasa empati dari seorang anak, itu dia kan harus banyak bersosialisasi dengan orang lain. Ketika sosialisasi dengan orang lain berkurang, maka secara otomatis empati itu juga berkurang. Apalagi kalau di rumah orang tuanya tidak pernah mencontohkan yang namanya empati kepada orang lain. Nah, itu yang menyebabkan dia mudah sekali melakukan bullying. Berarti saya nyakitin orang itu nggak apa-apa, gitu loh. Karena memang empatinya nggak ada. Kemudian itu tadi dari empati, kemudian kita sambungkan ke yang tiga. Anak yang melakukan bullying itu merasa bahwa dia berhak kok melakukan seperti itu. Kan biar tampak hebat. Terus apa itu saya melakukan hal itu nggak masalah, itu orang tua saya juga nggak pernah mengingatkan gitu loh. Jadi karena empati yang kurang tadi itulah yang menyebabkan dia mempunyai perasaan saya berhak melakukan hal-hal semacam itu. Saya berhak melakukan apapun yang saya ingin lakukan pada teman saya, selama teman saya itu merasa kalah, berarti saya yang menang. Nah, gitu. Kemudian ingin jadi populer. Sama dengan yang menjadi hebat tadi, ketika dia sudah masuk sosmed, hari ini misalnya snack video misalnya. Snack video itu kalau semakin banyak yang menyukai, ya kan, beribu-ribu yang menyukai,
orang yang unggah itu tadi dapat fee Mbak dari snack video. Nah, itu kan berarti jadi populer itu menjadi menghasilkan kan. Nah, itulah yang menyebabkan bullying ini juga semakin marak karena bisa diunggah dan unggahan itu bisa dapat uang, Mbak. Semakin banyak yang hiternya, banyak uang, semakin banyak yang suka juga banyak uang, nah kayak gitu. Itu menjadi hal-hal yang susah. Jadi sosmed itu luar biasa pengaruhnya pada anak-anak termasuk untuk tindak-tindakan bullying. Kemudian iri hati. Kita, guru, kadang itu nggak sadar, Mbak. Nggak sadar ketika kita sering memuji anak-anak yang kita anggap hebat, ternyata anak-anak yang mungkin belum tampak kelebihannya dan jarang kita puji, itu menjadi iri. Nah, iri itu tadi kadang menyebabkan anak itu berbuat hal yang tidak baik kepada temannya yang sering kita puji. Salah satunya bullying. Bullyingnya gampang aja, misalnya dipalak. Aku minta uangmu, kayak gitulah Mbak ya. Kemudian yang terakhir buat saya itu mungkin anak yang membuli itu pernah dibully. Jadi mungkin ketika anak itu masih di kelas bawah, dia dibully oleh kakak tingkatnya. Sehingga ketika dia berada di kelas atas, dia ganti membuli adik tingkatnya. Karena dia ingin kamu juga merasakan apa yang saya rasakan dulu. Nah, kayak gitu. Itu menurut saya bullying-bullying yang terjadi itu karena itu. Jadi intinya kan hari ini sosmed itu mudah sekali kita dapatkan. Contohnya ada, videonya ada. Sehingga kalau saya melakukan itu saya bisa populer, kalau melakukan saya terlihat hebat, berarti saya boleh melakukan itu juga. Nah, dicontohkan akhirnya ya itu. Itu jadi inti dari keenamnya tadi semuanya masih pada sosmed kalau hari ini, Mbak. Kalau zaman kita dulu sosmed nggak ada. Jadi kita hanya nyontoh ya yang ada di sekolah itu aja. Nggak ada ceritanya dulu itu luar biasa dibully sampai dililit itu nggak ada kalau dulu karena memang ada contohnya gitu. Enggak Bu, memang pengaruh sosial media itu sangat luar biasa di semua kalangan ya Bu. Menurut Bu Maya ada nggak Bu faktor lain selain sosial media yang membuat anak-anak itu menjadi seorang pembullying atau membuli temannya seperti itu? Kalau kita bicara anak-anak ya, anak-anak ini nanti kalau tidak kita pagari, tentunya ketika remaja dewasa ya tetap berlanjut terus ya kegiatan bullying itu atau sifatnya. Kalau kita bicara anak-anak itu yang pertama kali itu kan contoh yang dilihat ya. Kalau tadi sosmed, itu contoh yang di dunia maya. Dunia nyata itu simple aja Mbak, karena hari ini tuh ya tidak semua orang tua itu mempunyai perasaan empati, tidak semua orang tua itu mempunyai pikiran bahwa apa yang saya lakukan nanti dicontoh anak saya, kan tidak. Terdekat saja, pasti di keluarga kita itu ada ya, seorang saudara bully saudaranya yang lain. Bulinya sih simpel aja, mungkin saudaranya yang lain tuh kurang mampu. Akhirnya kadang-kadang bulinya itu kayak guyon, tapi itu membuli. Yang dibully itu lama-lama menjadi minder, kalau ada pertemuan keluarga nggak datang, kan kayak gitu. Nah, itu dilihat oleh anak-anak. Oh, berarti kalau saya melakukan itu ke teman saya juga boleh. Nah, contohnya langsung di rumah orang tuanya memang sering melakukan pembulian pada saudara-saudaranya, sehingga itu bisa menyebabkan anak itu mencontoh. Pertama. Kemudian kalau yang pertama saya katakan itu adalah hal-hal pengaruh luar, ini pengaruh dari dalam keluarga sendiri. Yang kedua, kita orang tua, saya nggak usah memungkir ya, kita orang tua itu kan berharap anak kita menjadi yang terbaik. Cuman terbaik itu kan ada non akademik dan akademik, Mbak. Nah, kadang orang-orang tua itu nggak melihat itu, dia nggak melihat kemampuan anak di mana. Dia hanya menuntut anaknya menjadi yang terbaik. Bahkan mereka itu biasanya kalau orang-orang itu kebanyakan orang wali murid itu melihat terbaik itu dari akademik. Nah, anak-anak itu jadi tertuntut tertekan. Saya nggak bisa matematika, tapi saya disuruh dapat nilai 100 oleh ayah saya. Gimana rasanya? Akhirnya
marah, sebenarnya dia menyimpan rasa marah karena dia tidak bisa membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia itu bisa seperti yang diharapkan kan gitu. Lah marahnya ini nggak mungkin kan dilampiaskan ke orang tua. Akhirnya mungkin maunya dilampiaskan ke orang tua, berhubung orang tua ini dia bingung cara melampiaskannya, akhirnya dia melampiaskannya ke teman di sekolah, membuli teman di sekolah, sehingga orang tua dipanggil ke sekolah. Nah, itu. Jadi marahnya tadi sebenarnya ke orang tua tapi dilampiaskan ke temannya karena tertekan itu tadi. Nah, anak-anak yang seperti ini susah lagi, mereka suka bohong biasanya. Biasanya mereka bulinya malah tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi karena dia kan harus tampil the best di depan orang tuanya, dan orang tuanya harus mendengar bahwa dia itu selalu baik-baik saja di sekolah. Nah, padahal dia itu ingin melampiaskan marahnya, sembunyi-sembunyi dia bullyingnya, bahkan sampai mengancam. Nah, ini makanya kan hal-hal semacam itu kadang kita lupa sebagai orang tua. Anak itu kan, kalau Mbak Evril sering bilang kemarin ke saya, anak itu butuh 5 kebutuhan dasar ya Bu. Jadi kalau itu sudah tidak dimiliki, misalnya kurang perhatian misalnya seperti itu, pasti sudah dia berdrama di sekolah. Nah, seperti itu. Oh, Bu. Berarti bisa disimpulkan anak-anak ini yang suka membullying itu 5 kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi ya, Bu? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Mbak. Jadi fisiologis, simpel aja yang fisiologis. Tempat tinggal, jadi kebutuhan sandang, pangan, papan itu aja. Nah, ya tidak semua orang tua bisa memberikan sandang, pangan, papan yang sesuai harapan seorang anak kan ya. Nah, kalau ke orang tua ini tidak tanggap dengan itu, jadi tidak mengarahkan dengan benar kepada anak itu untuk mensyukuri apapun yang dia miliki, pastinya hal itu bisa membuat anak itu minder. Nah, ketika dia minder, dia kan butuh mindernya itu, inginnya dia hilang, inginnya dia diakui oleh teman-temannya. Nah, akhirnya dia sudah berusaha bergabung dengan kelompok. Kalau saya memang anak orang miskin nih, tapi kalau saya ikut kelompok itu yang suka membuli itu pasti saya dihargai nih. Nah, kayak gitu. Itu karena kebutuhan fisiologis di rumahnya yang kurang, orang tuanya tidak mengarahkan, anaknya berdrama di sekolah. Pasti dia mencari kelompok-kelompok yang bisa mengakui keberadaannya meskipun dia anak orang yang nggak punya, misalnya kayak gitu. Akhirnya rasa aman itu harus dimiliki seorang anak. Ketika di rumah anak itu tidak diperhatikan dengan baik oleh orang tuanya, atau bahkan anak itu selalu disalah-salahkan tuh, ya kadang orang tua itu hal sepele aja kita disalahkan, kayak gitu. Nah, naruh buku yang salah aja menyalahkannya seperti mencurian kayak gitu. Itu kan berarti dia merasa nggak aman di rumahnya sendiri, maka dia pasti akan keluar dari rumahnya. Nah, itu Pak. Ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, boleh Bu saya tahu rencana tindak lanjutnya apa ya Bu? Untuk mengurangi pembulian lah, paling tidak meniadakan pembulian yang ada di sekolahnya Bu Maya. Pasti yang pertama mensosialisasikan kepada anak-anak, Mbak. Rutin disosialisasikan kepada anak-anak bahwa pembulian itu nggak boleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada korban yang dibully, dia harus berani lapor apapun itu. Ancamannya sebesar apapun dan sesulit apapun ancaman itu, harus berani melaporkan. Terbuka kepada Bapak Ibu guru. Tentunya kalau di sekolah ya, dan menganggap Bapak Ibu guru sebagai sahabatnya. Ya itu. Jadi di sana pun saat kita menerangkan, kita yakinkan pada mereka, membuli dan korban dibuli itu salahnya tidak melulu pada kalian, tetapi itu adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Nah, seperti itu yang harus kita kembangkan, Mbak. Kita sosialisasikan kepada anak-anak, sehingga dan mengembangkan mengatakan pada anak-anak bahwa sekolah ini adalah tempat yang harus nyaman dan aman. Rencana Bu Maya sangat bagus sekali ya Bu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu sudah merasa lega apa belum ini Bu Maya? Ya, alhamdulillah saya sudah bisa lega, setidaknya saya sudah bisa memberitahu kepada Mbak Evril
tentang rencana-rencana saya sehingga pembulian ini bisa hilanglah dari sekolah kita setidaknya seperti itu. Oh, betul Bu Maya. Untuk komitmennya apa ya Bu Maya supaya rencana-rencana Bu Maya itu berjalan dengan lancar seperti itu? Tentunya komitmennya yang pertama kita juga sosialisasikan kepada anak-anak bahwa kita harus mengambil tindakan kepada pembuli. Kemudian pembuli yang kita ketahui itu tindakannya yaitu dengan tindak lanjut, Mbak. Kita buat jurnal perkembangan anak itu dari kejadian sampai misalnya 2 bulan ke depan itu berubah apa tidak, berkurang apa tidak. Nah, seperti itu. Hanya itu adalah langkah kita untuk memperbaiki anak ini pelan-pelan karena tidak bisa langsung diperbaiki apalagi kalau masalahnya dari keluarga, Mbak. Seperti itu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Kira-kira Ibu butuh dukungan siapa saja ya, Bu, untuk mensupport Ibu supaya hal ini berjalan dengan lancar di sekolahnya Ibu? Pasti dukungannya ya kepala sekolah, warga sekolah, jadi kepala sekolah, guru, karyawan, warga sekolah, siswa sendiri, dan pastinya dukungan utamanya juga dari wali murid, orang tua siswa, karena mereka ini adalah orang tua yang lebih banyak bersama anak-anak daripada kami gurunya, seperti itu. Wah, bagus sekali idenya Bu Maya. Semoga ide-ide, rencana, dan impian Bu Maya berjalan dengan lancar ya Bu Maya. Amin, amin. Terima kasih, Mbak. Nah, mungkin ada lagi yang mau diceritakan Bu Maya? Saya rasa cukup itu. Mungkin lain waktu kita sambung lagi ya, Mbak, karena mungkin nanti kalau saya butuh lagi untuk berkomunikasi dengan Mbak Evril terkait bullying yang ketika saya ada kendala-kendala lain, maka saya akan menghubungi Mbak Evril lagi. Baik, Bu Maya. Terima kasih. Bu Ya, Evi. Pak Amadi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini sudah akrab sebelumnya ya memang. Apa satu sekolah Bu Maya dengan Bu April? Kebetulan tetangga sekolah, Bapak. Walah. Iya, sering bertemu juga, saling bertukar informasi. Oh, walah, iya. Enggak, kok ada chemistry gitu loh, sehingga percakapan tadi itu berjalan dengan lancar, dengan santai, tapi materinya bisa muncul, bisa keluar semua. Iya, mungkin karena kami sudah mempunyai feromon masing-masing sehingga bisa terhubung, Pak. Oh, walah gitu. Iya. Oke. Nah, tadi kan melihat sepertinya Bu Maya kurang sehat, tapi indikator kucing itu bisa muncul semua gitu loh. Tapi mudah-mudahan kurang sehatnya Bu Maya itu bukan karena faktor bullying anak-anak di sekolah ya. Tidak. Jawabnya yang begitu besar, begitu banyak sehingga menguras fisik yang dampaknya hari ini Bu Maya kayak kurang fit gitu ya. Ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Ini saya memberikan sedikit ulasan enggak apa-apa ya. Oh, nggih, Bapak Amadi. Apa namanya? Refleksi. Nah, tadi indikator yang ingin dicapai apa Bu Evi? Ini bahwa terjadi banyak pembulian Bapak di Banyuwangi terutama di sekolahnya Bu Maya. Tetapi alhamdulillah dengan kita berbicara sesuai alur Tirta tadi, Bu Maya telah memunculkan ide-ide dari diri Bu Maya sendiri untuk mengatasi melalui rencana dan aksi serta komitmen-komitmen ke depannya. Oh iya, ya tadi memang sudah muncul. Saya tadi juga melihat bahwa pembulian yang terjadi saat ini, khususnya di Banyuwangi itu sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan tadi dari Koje Bu Maya juga menyampaikan beberapa kali Pak Kadis melakukan sidak ke sekolah-sekolah sebagai bentuk antisipasi, memastikan bahwa bullying itu tidak terjadi di wilayah, khususnya sekolah dasar di wilayah Banyuwangi, gitu ya. Banyak upaya sudah dilakukan Pak Kadis untuk menghentikan, menghilangkan, apalagi jangan sampai ketika anak-anak mengenyam pembelajaran di sekolah, mereka tidak merasakan unsur kenyamanan, karena di tingkat sekolah dasar itu kan bermain sama dengan belajar gitu. Sehingga anak-anak itu harus dimotivasi supaya mereka bisa melakukan aktivitas yang nyaman di sekolah. Nah, kekhawatiran Coach tadi, jadi pembulian itu nanti juga melanda di sekolahnya Bu Maya. Ini jangan sampai hal itu terjadi.
Makanya beberapa komunikasi tadi kan sudah dijalin. Bahkan sosialisasi sekolah ramah anak juga sudah dimunculkan di situ ya. Mengantisipasi bahwa pembulian tidak terjadi, bahkan anak-anak juga sudah diberikan wadah untuk melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan atau dalam tanda kutip perlu penanganan lebih lanjut, itu disampaikan ke sekolah supaya dampaknya dan kejadian yang mengkhawatirkan atau yang lebih parah itu terjadi di sekolahnya Bu Maya. Nah, harapannya tadi kan sekolah juga bisa memberikan layanan terbaik untuk anak-anak, kemudian anak-anak bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, terhindar dari bullying, dan bahkan anak-anak sosial cukup luas, cukup terbuka. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai media kreativitas, bukan untuk ajang pembulian di lingkungan dasar. Mudah-mudahan kegiatan yang dikhawatirkan tidak terjadi di sekolahnya Bu Maya lagi, gitu ya. Nah, Betul, kemudian Pak Madi. kompetensi yang dikembangkan juga sudah dimunculkan ya, Bu Ebri. Betul, sudah, Pak. Semuanya muncul, tadi juga sudah terlihat secara spesifik kompetensi dari ketercapaian tujuan dikembangkan juga sudah. Kemudian tadi juga sudah intent menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, dan bahkan di akhir tadi sudah menyampaikan perasaan lega dengan proses coaching ini. Mungkin sekilas itu catatan dari saya. Mudah-mudahan dari hasil ini nanti Bu Maya bisa merasakan ketenangan dalam memberikan pembelajaran di sekolahnya Bu Maya. Sementara itu Bu Maya, terima kasih untuk forum kecil kita pada malam hari ini. Semoga ke depan kita bisa memberikan terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Pak Madi. Semangat. Semangat. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.